Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ternyata tak hanya mengajarkan kita untuk selalu mencari berkah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengajarkan umat muslim untuk meningkatkan amalan 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha bahwa qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis ini menunjukkan keutamaan semangat beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Hadis ini menceritakan sosok baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang paling giat dalam meraih ridha Allah, dengan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu penuh keutamaan dengan meningkatkan kualitas ketaatan, beribadah, bertaqarrub, beriktikaf, dan mengajak anggota keluarga untuk beribadah. Kesungguhan beliau beribadah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beribadah di waktu selainnya. Kalimat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir menunjukkan anjuran untuk tidak kendor dalam beribadah di hari terakhir Ramadan. Sebagaimana fakta di masyarakat, hadis ini menunjukkan keistiqomahan beliau dalam giat beribadah sepanjang Ramadan. Semua hari di bulan Ramadan sangat istimewa dan semua muslim disarankan untuk melakukan ibadah dengan baik. Namun 10 hari terakhir Ramadan sangat istimewa. Ada banyak keutamaan di sepertiga bulan terakhir itu hingga Rasulullah SAW pun mengencangkan ibadahnya. Setidaknya kesungguhan beliau ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, 10 hari terakhir merupakan penutup bulan Ramadan yang penuh berkah, dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Yang kedua, 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya melebihi beribadah sepanjang 1000 bulan. Yang keempat, beliau memberikan contoh kepada umatnya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya sehingga melupakan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalimat melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut sebagai anjuran dan keteladanan Rasulullah SAW dalam memotivasi umatnya untuk menambah giat beribadah di 10 hari terakhir dengan mencontohkan beberapa amalan, antara lain yang pertama, memperpanjang sholat malam. Pada 10 malam terakhir, Rasulullah SAW tidak tidur. Lambung beliau dan para sahabat amat jauh dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah, salat, zikir, dan lain hingga waktu fajar. Kebiasaan beribadah di 10 malam terakhir ditularkan kepada seluruh anggota keluarga beliau untuk sama-sama menikmati kesyahduan beribadah sepanjang malam. Sebagaimana dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, apabila sudah masuk 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, ahya al-lail, ia menghidupkan malam, wa ayqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wa jadda wa shaddal mi'zar, dan Rasulullah bersungguh-sungguh
dan menguatkan ikat pinggangnya. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah menjadi salah satu amalan utama di 10 hari terakhir. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat dipertemukan Ramadan, serta sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya. Karena tidaklah sempurna keimanan dan kualitas ibadah seseorang kecuali jika adanya keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bersedekah di 10 hari terakhir tidak hanya diterjemahkan dengan sedekah wajib berupa zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga dianjurkan memperbanyak sedekah sunnah dalam rangka berbagi kebahagiaan dan memberikan bekal makanan di hari raya Idul Fitri bagi du'afa. Bersedekah dapat membentuk harta, pangan, pakaian, paket sedekah untuk yatim dan du'afa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, i'tikaf. Ini berarti berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Tidaklah seseorang keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia. I'tikaf memiliki kekhususan tempat dan aktivitas, yaitu masjid, dengan aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, salat sunnah, bersolawat, bertaubat, beristighfar, dan lainnya. I'tikaf dianjurkan setiap waktu, tetapi lebih ditekankan memasuki 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, tilawah Al-Quran. Meningkatkan membaca Al-Quran menjadi salah satu ibadah utama di 10 hari terakhir Ramadan. Tidak sedikit umat Islam yang larut dalam tilawah Al-Quran sepanjang malam, baik di masjid maupun di rumah. Tilawah Al-Quran adalah ibadah ringan dan memiliki keutamaan yang besar. Tradisi mengejar khataman Al-Quran di akhir Ramadan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pribadi muslim, khususnya mereka yang setiap hari bergulat dengan aktivitas pekerjaan, sehingga khataman Al-Quran sebabnya sebanyak satu kali menjadi target realistis. Apapun bentuk motivasinya, tilawah Al-Quran harus lebih digiatkan di 10 hari terakhir Ramadan. Itulah beberapa amalan penting di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan, karena detik-detik 10 malam terakhir amatlah mahal. Janganlah dimurahkan dengan kelalaian. Mari kita giatkan beribadah baik di masjid maupun di rumah, agar kita bisa memaksimalkan kesempatan terbaik ini dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.